Taib. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil qiyamah, amma ba'd. Taib, ikhwan sekalian yang insyaallah dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, pada kesempatan malam hari ini kita akan memulai kajian kitab tauhid dan kita akan memulai dari awal. Semuanya sudah memegang kitabnya ya? Bapak semua? Alhamdulillah. Tidak lupa puji syukur kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan berbagai macam kenikmatan kepada kita, yang apabila kita menghitung nikmat yang diberikan Allah kepada kita, niscaya kita tidak akan mampu menghitungnya. Terlebih yang patut kita syukuri adalah nikmat iman dan Islam, karena tidak setiap orang diberikan nikmat berupa hidayah iman dan Islam. Selawat dan salam semoga senantiasa tercurah kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarga beliau, kepada para sahabat beliau, dan setiap muslim yang meniti jejak langkah beliau di atas sunnah hingga datangnya hari kiamat. Taib, kita bisa mulai kajian kita. Silahkan dibuka buku kalian, kitab kalian di halaman 9. Di halaman 9 bisa dilihat. Taib, wa bihi nasta'in wa 'alaihi tawakkal. Al-awal, babul awal, kitab tauhid, kitab tauhid. Wa qaulillahi ta'ala, a'udzu billahi minasyaitonir rajim, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tentu kalian semua, antum semuanya sudah hafal ayat ini. Ada yang belum hafal? Apit? Enak, kita buka. Lanjut. Taib. Allah berfirman, "Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun." Allah berfirman, dan tidaklah aku ciptakan jin dan manusia kecuali untuk beribadah kepadamu. Dalam ayat ini Allah menjelaskan bahwasannya tugas umat maksudnya dari kalangan jin dan manusia, apa tugasnya? Untuk beribadah hanya kepada Allah. Untuk hanya beribadah kepada Allah. Karena apa? Hikmah dari penciptaan jin dan manusia adalah agar jin dan manusia itu menyembah Allah tanpa mempersekutukannya dengan sesuatu apapun. Jadi karena Allah menghendaki hanya Dialah satu-satu yang disembah, Allah ciptakan jin dan manusia. Tujuannya agar jin dan manusia itu hanya menyembah Allah saja. Sebagaimana dalam surat Al-Qiyamah, di sana ada ayat berbunyi, ayahsabul insanu ayyutraka sudah. Apakah manusia itu kami biarkan begitu saja? Imam Syafi'i ketika menafsirkan ayat ini dalam surat Al-Qiyamah, Imam Syafi'i mengatakan la yu'maru wa la yunha, tidak diberikan perintah dan juga tidak dilarang. Jadi Allah itu tidak menciptakan jin dan manusia begitu saja, diciptakan terus dibiarkan saja tanpa sebuah
tujuan. Apa tujuan diciptakannya jin dan manusia? Untuk beribadah. Beribadah maksudnya mentauhidkan Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian, apakah yang disebut dengan ibadah? Apa ibadah? Apakah itu ibadah? Ya sudah belajar di kelas lah. Apa itu ibadah? Ismun jami' likulli ma yuhibbuhu. Ada yang bisa mendefinisikan? Lupa. Ismun jami' likulli ma yuhibbullahu wa yardahu minal a'mal wal aqwal adh-dhahirah wal batinah. Jadi yang dimaksud ibadah itu apa? Nama bagi seluruh hal yang dicintai oleh Allah. Jadi yang disebut ibadah itu apa? Definisi ibadah adalah nama bagi semua hal yang dicintai oleh Allah dan diridhoi oleh Allah, minal aqwal berupa ucapan, perkataan, wal a'mal dan perbuatan, al-zahirah yang tampak, yang lahir bisa dilihat, wal batinah dan yang tersembunyi, yang ada di dalam batin manusia. Maka masuk ke dalam ibadah ini ada dua hal yang masuk ke dalam ibadah. Yang pertama apa tadi? Yang pertama adalah melaksanakan perkara-perkara atau hal-hal yang dicintai oleh Allah. Jadi karena ibadah tadi yang pertama masuk ke dalam ibadah adalah melakukan semua hal perkara-perkara yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, yang dicintai dan diperintahkan oleh Allah, baik berupa ucapan. Apa misalnya ibadah yang berupa ucapan? Qiraatul Quran. Pakai ucapan enggak itu? Ucapan. Zikrullah. Itu adalah ibadah yang berbentuk ucapan. Ataupun seperti yang berupa perbuatan. Misalnya apa yang berupa perbuatan? Salat dengan ucapan dan perbuatan. Wa birrul walidain, berbakti kepada kedua orang tua. Ataupun perkara-perkara, hal-hal, amal-amal yang berupa amalan hati. Yang berupa amalan hati. Ada amalan anggota badan dan juga amalan hati. Kalau salat amalan anggota badan. Kalau amalan hati contohnya misalnya hub Allah, wa tawakal kepada Allah. Itu amalan hati yang batinah, enggak terlihat dari luar, tapi itu ada di dalam hati. Apalagi al-khaufu minallah, rasa takut kepada Allah. Ar-roja, berharap kepada Allah. Itu adalah aspek pertama yang masuk ke dalam ibadah. Apa tadi? Melaksanakan apa-apa atau melaksanakan perkara atau melaksanakan hal-hal yang dicintai dan diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu yang pertama. Kemudian aspek yang kedua adalah berbagai macam kemaksiatan yang sudah dilarang oleh Allah. Itu juga termasuk ke dalam ibadah. Jadi kalau kita bicara ibadah dengan melakukan hal yang dicintai Allah dan diperintahkan oleh Allah. Yang kedua adalah dengan meninggalkan seluruh kemaksiatan yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Baik itu berupa syirik yang besar. Syirik besar dalam artian apa? Menjadikan sesuatu sebagai tandingan Allah dalam hal-hal yang hanya khusus bagi Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu definisi syirik secara ringkas. Jadi kalau Allah bisa memberi rezeki, kalau orang yang musyrik, dia meyakini selain Allah bisa mengatur alam semesta. Itu definisi syirik secara ringkas. Au asghar, atau syirik yang kecil juga harus kita tinggalkan. Itu juga termasuk bentuk ibadah. Au maksiyah kabirah, atau kemaksiatan yang besar.
seperti zina, riba, atau kemaksiatan kecil. Nah, itu termasuk bentuk ibadah. Jadi bentuk ibadah tadi apa? Ada dua aspek. Yang pertama menjalankan seluruh perintah Allah dan hal-hal yang dicintai oleh Allah, dan yang kedua meninggalkan seluruh kemaksiatan yang dilarang oleh Allah. Kemudian dalam ayat ini Allah berfirman, "Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun." Di sini ada hasr, pembatasan, dan tidaklah aku ciptakan jin dan manusia kecuali untuk beribadah kepadaku. Liya'budun, lamnya itu lam taklil, menunjukkan sebab. Jadi saat memang diciptakan jin dan manusia itu tujuan utamanya untuk beribadah kepada Allah, bukan untuk hal yang lain. Maka sungguh sangat merugi orang yang menghabiskan kehidupannya dihabiskan, dan dalam kehidupan tersebut dia menyembah kepada selain Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian ayat yang kedua, wa qalihi ta'ala, dan firman Allah ta'ala, wa laqad ba'atsna fi kulli ummatin rasulan an ibudullaha wajtanibu at-taghut. Dan sungguh kami telah mengutus bagi setiap umat seorang rasul yang mengatakan, yang mengajak an ibudullaha, sembahlah Allah, wajtanibu at-taghut, dan jauhilah taghut. Dalam ayat ini Allah Subhanahu wa ta'ala menjelaskan bahwasannya Allah mengutus rasul-rasul kepada umat-umat. Setiap umat Allah utus rasul kepada umat tersebut. Dan setiap rasul masing-masing yang diutus kepada setiap umat pasti mengajak untuk apa? Berdakwah, dakwah tauhid. Sama Nabi Nuh mengajak umatnya untuk menyembah Allah saja, untuk bertauhid. Nabi Isa juga, Nabi Musa juga. Jadi Rasul sesudah Nuh alaihissalam sampai Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dakwahnya adalah dakwah tauhid, hanya menyembah Allah saja. Sama, walaupun ada perbedaan di syariatnya. Syariat beda tentu, akan tetapi ajaran pokoknya tetap adalah tauhid, adalah untuk mengisahkan Allah Subhanahu wa ta'ala. Di dalam ayat ini setiap Allah menjelaskan setiap nabi dakwahnya adalah dakwah tauhid. Ini menunjukkan betapa pentingnya tauhid, di mana semua rasul diutus untuk mengajak umat-umat terdahulu untuk mengisahkan Allah Ta'ala. Sebagaimana firman Allah dalam surat Al-Anbiya, "Wa ma arsalna min qablika min rasulin illa nuhi ilaihi annahu la ilaha illa ana fa'budun." Dan tidaklah kami mengutus rasul-rasul sebelum kamu, illa nuhi ilaihi, kecuali kami wahyukan kepadanya, la ilaha illa ana fa'budun, tidak ada Tuhan sesembahan selain aku, maka sembahlah aku. Jadi ayat yang kedua menjelaskan bahwasannya Allah mengutus bagi setiap umat itu seorang rasul untuk mengajak kepada tauhid. Semua ajaran Nabi dari Nuh alaihissalam sampai Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah dakwah tauhid, untuk mengisahkan Allah saja. Taib, nastamil. Wa qalihi ta'ala wa'budullaha wa la tusyriku bihi syai'an. Al-ayah. Itu firman Allah, Wa qalihi ta'ala wa qada rabbuka alla ta'budu illa iyyahu wa bil walidaini ihsana. Dan firman Allah Ta'ala, dan Tuhanmu telah memerintahkan janganlah engkau menyembah kecuali Dia, dan hendaklah kamu berbuat baik kepada kedua orang tua. Dalam ayat ini Allah memerintahkan wa'budullaha wa la tusyriku bihi syai'an. Perintah Allah, wa qad rabbuka alla ta'budu illa iyyahu. Di sini Allah memerintahkan agar kita beribadah kepada Allah
saja, hanya beribadah kepada Allah saja. Wabil walidaini ihsana, dan berbuat baik kepada kedua orang tua. Maka Allah memulai perintah ini dengan tauhid. Benar? Dengan tauhid. Mana kalimatnya yang menunjukkan Allah memerintahkan dalam ayat ini dengan perintah untuk bertauhid? Mana? Ala ta'budu ila iyahu, janganlah engkau menyembah kecuali Dia Allah. Nah, ini adalah perintah. Allah memulai ayat ini dengan perintah untuk bertauhid. Dan ini menunjukkan lagi, tidak ada keraguan di dalamnya, bahwasannya hal ini menunjukkan bahwasannya tauhid itu adalah urusan atau perkara yang paling penting. Karena Allah memulainya dengan ajakan agar kita bertauhid, perintah agar kita bertauhid. Kemudian disusul dengan wabil walidaini ihsana, untuk berbuat baik kepada kedua orang tua. Qada bimakna ausa, wasa wa amara, apa? Mewasiatkan dan memerintahkan. Sebagaimana dalam surat Al-Isra, la taj'al ma'allahi ilahan akhar fataq'uda matmuman mahdula. La taj'al, janganlah engkau menjadikan ma'allahi, bersama Allah itu, ilahan akhar, Tuhan yang lain. Fataq'uda matmuman mahdula, sehingga engkau menjadi tercela dan terhina. Di dalam surat Al-Isra ayat 23. Jadi kalau dalam ayat yang ketiga ini, titik poin pentingnya dalam ayat ini Allah memulai ajakan atau perintah tentang tauhid, dan hal ini menunjukkan bahwasannya tauhid adalah urusan yang paling penting. Demikian juga dalam ayat ini Allah menjelaskan tentang besarnya atau agungnya hak kedua orang tua. Yang pertama Allah mengajak kepada tauhid, kemudian ayat ini juga menjelaskan tentang besarnya atau agungnya hak kedua orang tua. Karena apa? Karena Allah mengiringkan atau mengiringi atau menggandengkan hal ini, berbakti kepada kedua orang tua, dengan hanya beribadah kepada Allah. Itu menunjukkan bahwasannya berbakti kepada kedua orang tua itu merupakan suatu urusan atau perkara yang besar juga. Kemudian ayat selanjutnya, wa'budullaha wa la tusyriku bihi syai'an, dan sembahlah Allah dan janganlah mempersekutukannya dengan sesuatu apapun. Dalam ayat ini, sebenarnya ayat ini panjang banget ya. Nanti kalian bisa lihat di sana ada 10 hal. Ada 10 hal yang merupakan perintah Allah. Silahkan dibuka mushafnya, nanti dibaca. Di sana ada 10 hal yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan Allah memulai ayat ini dengan apa? Wa'budullaha, dan sembahlah Allah, wa la tusyriku bihi syai'an, dan janganlah engkau mempersekutukan Allah dengan sesuatu. Di sini syai'an itu nakirah. Nakirah berarti apa? Belum jelas. Ketika belum jelas itu bisa berupa apa saja. Wala tusyriku bihi syai'an, dan janganlah engkau mempersekutukan Allah dengan sesuatu apapun. Berarti karena nakirah wujudnya bisa berupa apa saja. Bisa berupa patung, bisa berupa pohon, bisa berupa apa? Kuburan atau penghuni kubur. Wali Allah yang masih hidup maupun yang sudah di dalam kuburan misalnya. Bisa jin, bisa beribadah melakukan kesyirikan kepada jin. Terus apa lagi? Bisa berupa malaikat, karena ada yang menyembah malaikat. Dan Allah memulai ayat ini. Ini nanti ayatnya bisa kita lihat atau kalian buka di mushaf, ada 10 perintah Allah di sana.
Dan Allah juga memulai perintah dalam ayat ini untuk menyembah Allah dan tidak mempersekutukannya. Karena disebut musyrik itu ketika bukan hanya tidak menyembah Allah, bukan hanya menyembah patung, tapi dia menyembah Allah juga menyembah benda yang lain dalam waktu yang bersamaan. Itu namanya juga musyrik. Contohnya orang-orang Nasara. Orang-orang Nasara mereka menyembah Allah, tapi mereka juga menyembah siapa? Yesus. Nah, ini juga orang yang musyrik. Karena apa? Selain menyembah Allah, dia juga menyembah orang menyembah yang lain yang selain Allah. Atau ada orang-orang yang selain menyembah Allah, dia juga menyembah apa? Kuburan. Selain berdoa kepada Allah, dia berdoa kepada penghuni kubur yang jelas-jelas nggak bisa memberikan apapun. Taib nastamil. Jadi kalau kita nanti kalian bisa lihat di dalam ayat ini, wa'budullaha wa la tusyriku bihi syai'an. Di sana ada 10 hal yang diperintahkan oleh Allah. Allah memulai dengan perintah untuk tidak berbuat kesyirikan. Kemudian Allah sebutkan keutamaan tentang berbakti kepada kedua orang tua, kemudian tentang hak-hak kerabat dekat dan seterusnya. Terus kenapa ayat ini dimulai dengan perintah untuk tidak mempersekutukan Allah? Ini bahwa menunjukkan bahwasannya hak terhadap Allah itu adalah hak yang paling besar, yang paling agung, yang harus kita tunaikan, yang harus kita laksanakan. Jadi ketika kita melaksanakan hak, karena di dalam ayat ini ada 10 perintah. Yang pertama adalah bagaimana kita memenuhi hak Allah terlebih dahulu, kemudian hak kedua orang tua, kemudian hak kerabat dekat kita, terus sampai nanti di kandungan ayat perintah sampai 10 perintah tersebut. Dan yang namanya ibadah kepada Allah itu akan dianggap sah atau benar jika mengandung dua hal. Jadi seseorang yang beribadah kepada Allah itu ibadahnya sah, ibadahnya benar. Itu kalau ada 2 hal. Yang pertama apa? Al-ikhlas. Harus ikhlas. Memang niatnya hanya untuk Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau seseorang itu ibadahnya niatnya sudah salah, misalnya sholat ke masjid. Wah, kalau ada orang yang lihat, masya Allah, sholat sunnah 2 rakaat aja 1 jam nggak selesai. Ketika nggak ada orang, sholat wajib 4 rakaat 2 menit selesai. Karena niatnya beda. Jadi ketika seseorang niatnya sudah untuk tidak untuk Allah, maka akan terhapus amalannya. Yang kedua, ibadah itu akan sah jika ada mutabaah di sana. Mutabaah maksudnya mengikuti Rasulullah SAW, mengikuti apa yang diajarkan oleh Rasulullah SAW. Tidak berbuat bid'ah. Jadi walaupun ikhlas, tapi ibadahnya nggak sesuai dengan yang dicontohkan Rasulullah juga tertolak. Kalau ibadahnya cocok dengan apa yang dianjurkan oleh Rasulullah, apa yang dituntunkan oleh Rasulullah, tapi nggak ikhlas juga tidak diterima. Jadi 2 syarat ini harus ada ketika kita melakukan ibadah. Kemudian kita lanjutkan. Wa qalihi ta'ala, dan perintah Allah Ta'ala, qul ta'alau atlu ma harrama rabbukum alaikum alla tusyriku bihi syai'a wa bil walidaini ihsana. Firman Allah Ta'ala, katakanlah Muhammad, marilah aku bacakan kepada kalian apa yang diharamkan Tuhan kalian atas kalian. Alla tusyriku bihi syai'an, janganlah kalian mempersekutukannya dengan sesuatu pun. Wa bil walidaini ihsana, dan berbuat baiklah kepada kedua orang tua. Sama. Ayat ini juga menunjukkan pentingnya tauhid. Karena Allah lagi-lagi memulai perintahnya yang pertama, larangan dalam ayat ini yang pertama adalah larangan untuk tidak mempersekutukan Allah Subhanahu wa ta'ala dengan sesuatu apapun. Ayat ini juga menunjukkan bahwa tauhid itu adalah hal yang paling penting. Ini sebagai memperkuat dalil-dalil yang ada di atas tadi. Kemudian
kita sambung satu hadis lagi. Qala Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu, "Man arada ayandura ila wasiyati Muhammadin sallallahu alaihi wasallam allati 'alaiha khatamuhu, falyaqra qouli ta'ala, qul ta'alu atlu ma harrama rabbukum 'alaikum alla tusyriku bihi syai'an ila qoulihi ta'ala wa anna hadha sirati mustaqima." Al-ayah. Jadi Ibnu Mas'ud ini mengatakan, barang siapa ingin melihat wasiat Muhammad sallallahu alaihi wasallam allati 'alaiha khatamuhu, yang wasiat itu ada stempel Rasulullah di atasnya. Stempel tahu ya? Stempel ya. Kalau orang dahulu itu kan stempel pejabat itu di itunya, cincinnya. Jadi kalau mau ditempel dilepas stempelkan itu. Itu menunjukkan dokumen resmi itu maksudnya. Dicap gitu. Jadi barang siapa yang ingin mengetahui wasiat Nabi, wasiat Rasulullah SAW, tahu ya dimaksud wasiat ya? Apa wasiat itu? Wasiat itu pesan yang penting yang disampaikan ketika orang akan meninggal, akan wafat. Nah, wasiat itu penting sekali. Maka Ibnu Mas'ud mengatakan, barang siapa ingin mengetahui wasiatnya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang ada stempel cincin beliau di atas wasiat itu, falyaqra qauluhu ta'ala, maka hendaklah dia membaca ayat yang diturunkan oleh Allah Ta'ala. Ayatnya yang di atas tadi, qul ta'alu atlu ma harrama 'alaikum alla tusyriku bi syai'an wa bil walidayni ihsana. Apa maksud perkataan Ibnu Mas'ud ini? Jadi seseorang itu kalau berwasiat pasti sangat penting. Jadi Ibnu Mas'ud menjadikan ayat ini seolah-olah ini adalah wasiat Nabi. Nabi berwasiat tak berarti? Berwasiat enggak? Berwasiat dengan ayat ini enggak? Tidak. Jadi ini Nabi tidak berwasiat dengan ayat ini. Tapi Ibnu Mas'ud itu mengatakan, kalaulah seseorang ingin melihat wasiat Nabi, maka Ibnu Mas'ud menjadikan seolah-olah ayat ini adalah wasiatnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Karena apa? Yang namanya wasiat ini, karena wasiatnya berupa ayat Al-Quran, dia tidak akan pernah berubah. Coba kalau yang berwasiat orang biasa, wasiat biasanya kan sudah ada yang tulis wasiat sebelum jauh-jauh hari sebelum kematiannya kan, sudah dia tulis wasiatnya. Nanti bisa dia berubah pikiran, dia merubah wasiat itu. Tapi karena wasiat ini berupa ayat Al-Quran, maka wasiat ini tidak akan pernah berubah. Jadi ayat ini dijadikan Ibnu Mas'ud seolah-olah sebagai wasiat Nabi karena pentingnya kandungan yang berada di dalam ayat ini, yaitu larangan untuk berbuat syirik. Larangan untuk berbuat syirik. Dan wasiat ini sangat penting. Kenapa? Karena barang siapa mengamalkan wasiat ini, seorang muslim mengamalkan wasiat ini yang ada dalam ayat ini, apa tadi wasiatnya? Untuk tidak berbuat syirik. Ketika seseorang tidak berbuat syirik, maka dia pasti akan masuk ke dalam surga. Jadi orang itu kalau tauhidnya murni, walaupun dia banyak dosa, dia pasti akan masuk ke dalam surga. Tapi kalau orang sudah tidak bertauhid, dia melakukan kesyirikan, sebanyak apapun amal kebaikannya akan terhapus. Jadi syirik itu menghapus amal. Ini yang perlu kita perhatikan. Ada syirik kecil, ada syirik besar. Kalau syirik besar itu enggak cuma terhapus amalnya, bahkan dia keluar dari Islam. Tapi syirik kecil itu akan menghapus amal yang disertai dengan kesyirikan tersebut. Insyaallah ketika ditanya, ayo makan, jawabnya enggak cuma gini, enggak cuma saya puasa. Jawabnya, ini kan hari Senin. Seolah-olah setiap hari Senin dia puasa terus. Beda ya. Misalnya hari Senin itu kamu ditanya, ayo makan. Oh enggak, aku puasa. Masih normal ini. Ini ada keinginan lagi supaya dipuji. Ayo makan.
maaf hari ini hari Senin ini. Seolah-olah ingin menunjukkan bahwa dia setiap hari Senin itu berpuasa. Taib. Jadi Ibnu Mas'ud menjadikan ayat ini seolah-olah sebagai wasiat Nabi karena apa? Ayat ini mengandung hal yang sangat penting, yaitu larangan untuk tidak berbuat syirik. Ketika seseorang berbuat syirik, dia pasti akan masuk neraka. Ketika seseorang memegang wasiat ini, menjaga dirinya tidak terjatuh ke dalam kesyirikan, maka dia pasti akan masuk ke dalam surga. Kemudian dalam ayat ini juga Ibnu Mas'ud tadi mengatakan seolah-olah ayat ini adalah wasiatnya Nabi. Kenapa? Yang kedua, Allah juga memulai ayat ini dengan larangan untuk berbuat syirik. Dan ketika mendahulukan sesuatu itu berarti sebagai sebuah penguatan atau penekanan. Maka seolah-olah Allah berfirman, awalu ma'atlu alaikum ala tusyriku billahi syai'a. Seolah-olah yang pertama kali dibacakan kepada kalian adalah janganlah kalian berbuat syirik atau mempersekutukan Allah dengan segala sesuatu. Paham dong? Jadi apa tadi? Atslum Qul ta'alu atlu ma harrama rabbukum alaikum alla tusyriku bi syai'an wa bil walidayni ihsana. Itu dijadikan Ibnu Mas'ud seolah-olah sebagai wasiat Nabi. Karena kalau ayat Al-Qur'an enggak akan pernah berubah itu. Tapi apa tadi gimana? Apakah Rasulullah berwasiat dengan wasiat ini? Tidak. Nah, ini pendapatnya Ibnu Mas'ud. Masih berapa menit? Masih lama ya? Taib, satu hadis lagi. Wa an Mu'ad bin Jabal qala kuntu radifan Nabi sallallahu alaihi wasallam ala khimar. Dari Mu'ad bin Jabal radhiyallahu anhu, kuntu radifan Nabi sallallahu alaihi wasallam ala khimar. Aku pernah diboncengkan Nabi sallallahu alaihi wasallam di atas keledai. Mu'ad ini dibonceng Nabi, ayo, bonceng sini, naik keledai. Faqala, ya Mu'ad, maka Rasulullah bertanya, wahai Mu'ad, atadri ma haqqullahi 'alal ibad? Wahai Mu'ad, tahukah kamu apakah haknya Allah terhadap hambanya? Wa ma haqqul ibadi 'ala Allah, dan apakah hak Allah atas hambanya? Qultu Allahu wa rasuluhu a'lam. Maka aku menjawab, Allah dan Rasulnya lebih mengetahui. Qal, maka Rasulullah bersabda, fa inna haqqullahi 'alal ibad, haknya Allah terhadap hamba ayyabuduhu wa la tusyriku bihi syai'an. Hamba itu menyembah Allah tanpa mempersekutukannya dengan sesuatu apapun. Itu haknya Allah. Hak Allah terhadap hamba. Wa haqqul ibadi 'ala Allah alla yu'adziba man la yusyriku bihi syai'an. Dan haknya hamba terhadap Allah adalah Allah tidak menyiksanya atau mengazabnya bagi orang yang tidak mempersekutukan Allah. Fakultu ya Rasulullah afala ubashirun nas. Maka Mu'ad bertanya, wahai Rasulullah, bolehkah hal ini aku beritahukan kepada orang banyak, kepada para sahabat yang lain? Qala, Rasulullah menjawab, la tubashirhum fayatakilu. Jangan kau beritahu mereka. Nah, aku khawatir mereka nanti akan bersandar hanya kepada tauhid saja. Akhrajahu fi sahihain. Taib, hadis ini mengandung beberapa hal, cepat saja. Yang pertama, bahwasannya hak Allah terhadap hamba adalah apa? Hak yang harus dipenuhi oleh seorang hamba, karena tujuan hamba itu diciptakan adalah untuk menunaikan hak Allah tersebut. Allah menciptakan manusia agar apa? Beribadah tanpa mempersekutukannya dengan sesuatu apapun. Maka Allah ciptakan hamba agar hamba itu memenuhi hak Allah tersebut. Yang kedua, bahwasannya balasan bagi orang yang memenuhi hak Allah, maka Allah akan memberikan hak hamba tersebut, yaitu Allah tidak akan menyiksanya. Jadi ketika seseorang sudah memenuhi hak Allah, dia tidak mempersekutukan Allah dengan sesuatu apapun,
Allah akan berikan hak hamba tersebut, yaitu apa? Allah tidak akan menyiksanya. Dalam artian di sini tidak ada yang mewajibkan Allah untuk memenuhi hak tersebut ya. Ada yang bisa mewajibkan Allah itu harus memenuhi hak saya ini? Enggak ada ya. Ini sebagai bentuk apa? Kemurahan dari Allah Subhanahu wa taala. Sebagai bentuk kemurahan Allah Subhanahu wa taala kepada hambanya. Jadi ketika hamba sudah menjalankan memenuhi hak Allah Subhanahu wa taala, Allah akan membalas dengan memenuhi hak hamba tersebut sebagai sebuah rahmat atau keutamaan dari Allah Subhanahu wa taala. Sampai di sini kesimpulannya bahwasannya nas-nas ini baik yang berasal dari Al-Qur'an maupun hadis dengan semuanya secara menyeluruh itu menunjukkan bahwasannya apa? Menunjukkan urgensi atau arti pentingnya tauhid. Itu kesimpulannya dari berbagai nas tadi. Bahwasanya yang pertama, seluruh dakwah Nabi adalah dakwah tauhid walaupun syariatnya berbeda. Kemudian manusia dan jin itu diciptakan dengan sebuah tujuan yang mulia, dengan tujuan yang besar, yakni beribadah kepada Allah tanpa mempersekutukannya dengan sesuatu apapun. Itu ringkasan pada materi kajian kali ini. Insyaallah kita lanjutkan di pertemuan berikutnya. Kita tutup dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.